Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas soal nomor 30 guna untuk menyelesaikan tugas remedi blok traumatologi. Untuk kelompoknya sendiri, di sini ada saya sendiri, ada Ilham Taufik Manja, di 500-180-137, dan juga ada Mbak Tasya Rasidah, di 500-180-144. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 30. Seorang anak 15 tahun tersiram tumpahan buah bakso pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, tampak hiperemis hampir seluruh lengan kanan dan bulai melingkar lengan bawah sampai atas siku kanan. Apakah yang harus diwaspadai pada luka bakar ekstremitas yang melingkar ini? Untuk jawabannya ada A, shock akibat hilangnya cairan, B, sepsis atau toksik, C, tubular necrosis akut, D, pneumonia, dan E, sindroma kompartemen. Selanjutnya, kita lanjut pada pembahasan soal. Yang pertama, akan kita anamnesis terlebih dahulu untuk subjeknya. Seorang anak berumur 15 tahun tersiram tumpahan buah bakso, kulitnya tampak hiperemis, hampir seluruh lengan kanan, dan terdapat bulai yang melingkar lengan bawah hingga siku kanan. Nah, untuk pemeriksaan tanda vital signs semua dalam batas normal. Lalu pertanyaan pada soal, apakah yang harus diwaspadai pada luka bakar ekstremitas yang melingkar ini? Yang pertama, kita lanjut pada pembahasan pengertian dari luka bakarnya terlebih dahulu, merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Untuk klasifikasi luka bakar di sini ada 6. Yang pertama luka bakar karena api, yang kedua luka bakar karena air panas, ini bisa air yang mendidih atau pada kasus yang disoal yaitu tumpahan buah bakso. Yang ketiga, luka bakar karena bahan kimia, contohnya seperti basa, asam. Yang keempat, luka bakar karena radiasi, biasa disebabkan oleh terapi radiasi pada salah satu anggota badan tertentu sehingga menyebabkan luka bakar. Yang kelima adalah luka bakar karena listrik dan petir, dan yang keenam cedera akibat suhu yang rendah. Yang pertama, kita mengidentifikasi luas luka bakarnya terlebih dahulu. Di sini kita fokuskan pada bagian anak-anak, pada bagian ekstremitas kanan dan kiri. Untuk lengan kanan dan kiri di sini masing-masing 9%, lalu pada telapak tangan 1%, pada kepala di sini 18% untuk luas luka bakarnya, lalu pada bagian anterior 18% dan bagian posterior pada badan 18%, lalu pada kaki kanan dan kaki kiri masing-masing luas luka bakarnya 14%. Pada skenario terlihat dari anamnesis kalau luas luka bakarnya pada bagian lengan kanan maka nilainya 9%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang derajat luka bakar. Nah, untuk luka bakar sendiri ada 3 derajat. Kita bahas yang pertama, derajat luka bakar tingkat 1, di mana tingkat luka bakar ini yang hanya mempengaruhi epidermis atau lapisan kulit luar saja. Nah, untuk derajat tingkat pertama juga di sini disebut derajat eritema, di mana ini sangat ringan dan juga bisa sembuh tanpa perawatan khusus. Nah, untuk klinisnya sendiri bisa kulit kemerahan dan nyeri hebat. Untuk terapinya bisa menggunakan analgetik. Nah, pada derajat luka bakar tingkat 1 ini bisa disebabkan oleh salah satunya sengatan matahari. Selanjutnya kita bahas derajat luka bakar tingkat 2. Di sini derajat luka bakar ini dapat dikatakan luka bakar tingkat sedang, di mana luka bakar ini terjadi pada epidermis dan juga sebagian lapisan dermis kulit atau lapisan kulit yang lebih dalam. Pada derajat tingkat 2 ini juga dibahas memiliki 2, yaitu ada derajat 2A dan juga derajat 2B, di mana derajat 2A itu dangkal dan 2B itu dalam. Pada klinisnya sendiri, di sini ada kerusakan yang mencapai dermis dan juga terdapat lepuh atau disebut juga bula. Pada derajat tingkat 2A, di sini penyembuhannya itu bisa kurang lebih 2 minggu tanpa jaringan parut atau bila tidak ada infeksi. Dan juga pada derajat 2B, di sini penyembuhannya agak lama bila luas perlu skin graft. Terus selanjutnya kita bahas derajat luka bakar tingkat 3, di mana di sini kerusakan jaringan itu mengenai seluruh lapisan epidermis dan juga dermis, atau lebih dalam lagi. Di mana derajat tingkat 3 ini juga bisa mengenai otot bahkan tulang. Pada derajat tingkat 3 ini juga kulit
bisa tampak hitam dan juga kering. Jadi dari kesimpulan untuk pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa pasien anak-anak terkena luka bakar dengan luas luka bakarnya itu 9% dan derajat 2 superficial. Lalu, apakah yang harus diwaspadai pada luka bakar ekstremitas yang melingkar? Kita akan bahas satu persatu. Untuk pilihan gandanya, yang pertama ada shock akibat hilangnya cairan. Jadi, shock sendiri itu kegagalan sirkulasi perifer yang secara menyeluruh sehingga menyebabkan perfusi jaringan menjadi tidak adekuat. Kemudian terjadi ketidakseimbangan antara cairan dan elektrolit, terutama jika lebih dari 25%. Kadar volume intravaskuler yang tidak cepat pulih dapat menyebabkan shock hipovolemik. Pada anak-anak sendiri, dengan luas luka bakar lebih dari 10%, itu dicurigai shock, dan pada orang dewasa lebih 20% dicurigai shock. Karena pada kasus soal anak-anak luas luka bakarnya 9%, maka di sini kita singkirkan dari shock akibat hilangnya cairan. Baiklah, selanjutnya ada jawaban sepsis, di mana sepsis sendiri adalah kondisi di mana bakteri bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dengan kondisi infeksi yang sangat berat. Bisa menyebabkan organ-organ tubuh gagal, berfungsi, dan juga berujung pada kematian. Nah, pada di sini ada luka bakar. Selanjutnya pada luka bakar sendiri adanya permukaan kulit yang terbuka, bisa masuk bakteri-bakteri pada jaringan kulit tersebut, menyebabkan infeksi dan juga bisa menimbulkan sepsis. Nah, untuk manifestasi sendiri yaitu ada demam dan menggigil. Ini merupakan gejala yang sering ditemukan pada kasus sepsis. Sini kami menyingkirkan sepsis karena pada soal tidak ada luka yang sangat berat ataupun terbuka. Selanjutnya, tubular nekrosis akut. Untuk pengertiannya sendiri, itu kegagalan ginjal yang ditandai dengan adanya destruksi dan nekrosis sel epitel tubulus serta penurunan akut fungsi ginjal. Jadi karena lukanya pada bagian ekstremitas atas, yaitu lengan kanan, lalu dia mengenai tulang dan otot, maka dia dapat menyebabkan rhabdomyolisis, yang mana terdapat lisis pada otot, lalu terjadi patogenesis mioglobin lepas ke sirkulasi menyebabkan mioglobinemia, kemudian menyumbat sistem filtrasi ginjal atau nekrosis tubular akut, dan menyebabkan gagal ginjal akut ARF atau ARF. Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri, itu perdarahan yang abnormal, kemudian output urinnya menjadi berkurang, dan terjadi hiperkalemi, lesu, dan kejang. Baiklah, selanjutnya ada pneumonia, di mana pneumonia ini adalah penyakit infeksi akut yang mengenai parenkim paru, distal dari bronchiolus terminalis yang mencakup bronchiolus respiratorius dan juga alveoli. Nah, serta pada pneumonia ini juga menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan juga gangguan pertukaran gas setempat. Terus salah satu dampak dari luka bakar adalah yaitu adanya trauma inhalasi, di mana luka bakar sendiri membuat jalan nafas akibat trauma inhalasi ini mengacu pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh panas, asap, uap, ataupun zat kimia yang mengiritasi selama inspirasi. Nah, pneumonia ini merupakan salah satu komplikasi dari trauma inhalasi akibat luka bakar. Untuk manifestasi sendiri yaitu ada batuk ataupun kesulitan bernapas berdasarkan WHO. Dan kami di sini menyingkirkan untuk jawaban pneumonia karena pada pemeriksaan vital sign sendiri itu dalam batas normal, dan pada anaknya itu juga tidak ada gangguan pernapasan. Selanjutnya, sindroma kompartemen. Di sini kondisi yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam kompartemen yang disebabkan oleh cedera, sehingga bisa menyebabkan perdarahan atau pembengkakan di dalam kompartemen. Nah, untuk patogenesnya sendiri, jadi pada luka bakar yang melingkar, kemudian terjadi ödem, kulitnya menjadi keras, kemudian ototnya lisis atau yang disebut dengan rhabdomyolisis. Dari rhabdomyolisis tadi terjadi edem otot, kemudian akumulasi cairan intrakompartemen,
terjadi peningkatan tekanan intrakompartemen sehingga menyebabkan sindroma kompartemen dikarenakan karena edemnya tadi mengisi ruangan yang lebih besar, sehingga dia tidak bisa bebas dalam bergerak. Untuk manifestasi klinisnya, terjadinya nyeri hebat, terutama saat otot digerakkan, kemudian otot terasa kencang, kesemutan, lalu bagian yang cedera tidak bisa digerakkan, dan bengkak pada area yang cedera. Di sini untuk sindroma kompartemen kita singkirkan, dan kita mengambil jawaban tubular nekrosis akut dikarenakan dari anamnesis tadi tersiram tumpahan kuah bakso dan tampak hiperemis seluruh lengan kanan dan bula melingkar. Jadi adanya bula yang melingkar di situ menyebabkan rhabdomyolisis, kemudian mioglobin lepas ke sirkulasi menyebabkan mioglobinemia dan menyumbat sistem filtrasi ginjal sehingga menyebabkan nekrosis tubular akut dan gagal ginjal akut. Sehingga di sini jawaban yang tepat yaitu C, tubular nekrosis akut. Kenapa bukan sindroma kompartemen? Dikarenakan pada sindroma kompartemen di situ terjadi edem, sedangkan pada soal di sini tidak ada. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Mungkin ada beberapa kata yang salah, tolong dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.